Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen, asisten bimbing, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jiana Fauli Burhans. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan proposal tugas akhir saya mengenai analisis endapan hidrotermal menggunakan metode XRD pada Gunung Papandayan Garut. Dengan outline-nya nanti ada pendahuluan yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sebagainya. Lalu ada tinjauan pustaka, yaitu landasan teoritis yang saya gunakan. Kemudian ada metode penelitian yang saya gunakan di penelitian kali ini, dan juga ada daftar pustaka. Yang pertama, untuk latar belakang, Gunung Papandayan sendiri itu adalah salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Lokasinya itu dia berarti ada di selatan Jawa, di mana seperti yang kita tahu, area selatan Jawa itu adalah area pegunungan yang sangat dipengaruhi oleh subduksi di selatan Jawa. Dan di Garut sendiri, seperti yang kita tahu, itu ada salah satu PLTPB yang telah eh, digunakan selama 70 tahun, yaitu di Kamojang. Nah, ternyata selain di Kamojang, di Gunung Papandayan itu juga ada memunculkan indikasi manifestasi berupa fumarole itu sejak adanya letusan eksplosif tahun 1772 dan beberapa letusan freatik setelahnya gitu. Dan mengingat bahwa di Kamojang itu ada potensi yang ternyata bisa digunakan selama 70 tahun, saya ingin melihat apakah di Gunung Papandayan ini juga memiliki potensi yang serupa gitu dengan yang ada di Kamojang. Dan setelah saya cari tahu mengenai penelitian pengembangan potensinya, ternyata sudah ada beberapa yang melakukan penelitian menggunakan metode geofisika, yaitu menggunakan citra satelit dan sebagainya, yang mana lingkupnya itu masih sangat luas dan kurang mendetail. Sementara untuk mengetahui sistem geotermal yang muncul itu biasanya menggunakan tiga, yaitu metode geofisika, metode geologi, dan juga geokimia. Dan di sini metode geologi yang belum pernah dilakukan, ingin saya lakukan dengan menggunakan metode XRD, yaitu menggunakan menganalisis data alterasi mineral yang hadir dari manifestasi di permukaan. Karena kan dengan adanya manifestasi itu berarti sudah ada satu sistem geotermal di Gunung Papandayan ini. Dan pastinya dia akan menghasilkan alterasi. Nah, alterasi ini itu akan berbeda-beda yang nanti akan dibahas dan itu bisa diidentifikasi. Perbedaan alterasi yang muncul itu bisa dianalisis dengan eh, XRD atau X-ray diffraction, yang mana nanti bisa diketahui kurang lebih sistem geotermal yang bekerja di Papandayan itu seperti apa. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu nanti kita akan mencari tahu bagaimana kondisi geologi daerah penelitiannya, kemudian bagaimana karakteristik tipe fluida dan temperatur berdasarkan mineral alterasinya tadi, karena dari karakteristik tipe fluida dan temperatur akan menghasilkan mineral yang berbeda, dan itu akan kita jadikan sebagai landasan untuk memetakan zonasi alterasi di daerah penelitian. Sehingga nanti tujuan yang akan kita cari dari ini adalah untuk menganalisis kondisi geologinya, terus keterkaitan keterbentukan mineral dengan temperatur dan tipe fluida, juga zonasi alterasinya, kemudian seperti apa di daerah penelitian. Namun penelitian ini dibatasi bahwa zonasinya tadi didasari oleh kandungan mineral alterasi, temperatur, dan tipe fluida saja. Karena sebenarnya masih banyak aspek yang bisa dianalisis, namun kita akan memakai tiga ini saja. Untuk kebaruan penelitian, seperti yang saya singgung sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian sebelum ini, mulai dari Mazot, itu dia memetakan tentang evaluasi apakah ada perubahan setelah eh, adanya letusan November 2022 di Gunung Papandayan. Kemudian, tapi itu dalam kurun waktu yang sudah sangat lama, 2007. Terus ada Birdina, itu dia memetakan struktur dari hidrotermal sistemnya di Gunung Papandayan dengan menggunakan metode geofisika IRT dan dengan konduktisitas dan kelistrikannya.
Kemudian dari Alia itu dia juga mengidentifikasi bagaimana distribusi alterasi hidrotermalnya, tapi juga menggunakan data geofisika berupa Landsat atau citra satelit, yang mana ini masih secara luas atau kurang mendetail. Jadi kita tetap butuhkan data geologi sebagai pelengkapnya. Nah, nantinya manfaat dari penelitian ini tentu saja yang pertama untuk menambah wawasan alterasi, karena tadi kan datanya juga tidak terlalu banyak, dan menyempurnakan kelengkapan data geofisika, karena data untuk pengembangan potensinya itu bukan hanya data geofisika saja, tapi harus dikombinasikan data geokimia dan juga data geologi. Maka dari itu, data geologi yang saya lakukan di penelitian ini diharapkan bisa menyempurnakan kelengkapan data geofisika, yang nantinya data-data tersebut bisa dikombinasikan untuk menjadi landasan eh, pengembangan potensi geotermal dan hidrotermal di Gunung Papandayan maupun mitigasi kebencanaan di Gunung Papandayan. Untuk lokasi Gunung Papandayan sendiri itu ada di Garut, di Cisurupan, dan kita berfokus di puncak Papandayan yang di sana juga diketahui ada manifestasi dari geotermalnya, dan mungkin jarak dari Universitas Indonesia sekitar 220 km ya untuk mencapai si puncak Papandayan ini. Oke, untuk tinjauan pustaka, yang pertama kita bahas geologi regional dulu. Untuk fisiografi regionalnya, tadi sempat disinggung juga di latar belakang bahwa Gunung Papandayan ini ada di gusur belakang di selatan Jawa, yang mana di pegunungan selatan itu dia dipengaruhi oleh subduksi sehingga banyak aktivitas vulkanik. Dan seperti yang kita tahu, aktivitas vulkanik itu dia kan sangat erat kaitannya dengan geotermal, karena di sana akan ada panas yang bisa menjadi heat source. Kemudian batuan yang ada di sana juga sangat memungkinkan untuk menjadi clay cap-nya. Jadi banyak sistem geotermal yang terjadi di area pegunungan vulkanik. Dan karena Gunung Papandayan ini juga berada di kompleks vulkanik kuat termuda, jadi em, apa ya, heat source-nya juga kemungkinan masih ada, dan dengan ditambah struktur yang ada di sana, itu dia mm, bisa menjadi tempat keluarnya si manifestasi tadi. Kemudian stratigrafinya, eh ya kurang lebih di daerah Papandayan sendiri, dia merupakan batuan hasil letusan seperti ya andesit, terus juga ada breksi tufan, dan jika kita apa ya analisis lebih lanjut, sebenarnya batuan-batuan ini tuh sangat apa ya sangat rentan untuk teralterasi dan juga menjadi caprock pada sistem geotermal. Makanya kebanyakan geotermal itu ada di daerah vulkanik karena ini. Kemudian untuk struktur geologi sendiri di Papandayan itu tidak tidak terlalu intens, tapi dia ada struktur yang tadi berorientasi barat timur laut, dan juga sesar-sesar lain yang dimana di sini dicurigai sebagai salah satu jalur migrasi fluida panas buminya untuk ada manifestasi di permukaan. Kemudian untuk sistem panas bumi sendiri, sebenarnya MOEK itu sudah mengklasifikasikan eh, sudah mengklasifikasikan banyak jenis-jenis geothermal play type, dan berdasarkan MOEK tadi eh, saya mengklasifikasikan Gunung Papandayan ini sebagai geothermal play tipe CV1 atau convection dominated, di mana CV1 ini biasanya ada di area vulkanik yang aktif dan juga mungkin dikontrol oleh struktur baik intens maupun tidak, dan biasanya airnya itu berasal dari air meteorit, dan dia sumber heat source-nya itu biasanya karena dia area vulkanik berarti dari magma ataupun dari intrusi yang masih muda. Dan ini sangat relevan karena tadi Gunung Papandayan itu ada di busur belakang, di mana dia itu area pegunungan kuarter. Jadi masih ada heat source-nya. Kemudian untuk alterasi hidrotermal sendiri, tadi kan kita singgung dari awal ya bahwa alterasi hidrotermal ini adalah poin yang akan kita cari. Kita akan mencari alterasi batuannya, jenis alterasi yang dihasilkannya, untuk memetakan zonasinya seperti apa. Jadi alterasi sendiri itu adalah
perubahan mineral, komposisi, dan tekstur karena ada 5 faktor pengontrol, yaitu temperatur, tekanan batuan asal, permeabilitas, komposisi, dan durasi. Temperatur sendiri mengatur alterasi karena batuan sendiri kan erat kaitannya dengan temperatur kan. Batuan memiliki mineral atau batuan itu berbeda jenis tergantung temperaturnya. Dan jika si batuan-batuan ini terkena temperatur lagi dengan temperatur yang berbeda, itu dia akan kemungkinan terdeformasi si batuannya atau terbentuk kembali dan sebagainya. Dan batuan yang baru terkena tadi itu bisa disebut sebagai batuan hasil alterasi. Kemudian yang kedua ada tekanan. Tekanan itu juga berkaitan erat dengan temperatur karena semakin tinggi tekanan itu biasanya semakin tinggi temperatur kan. Jadi jika ada tekanan yang besar, kemungkinan temperaturnya juga besar dan tadi si batuannya itu bisa berubah karena temperaturnya berubah. Kemudian ada batuan asal. Batuan asal ini akan mengontrol alterasi hidrotermal yang terbentuk karena kan setiap batuan tadi memiliki temperatur berbeda untuk bisa membuat mineral tertentu atau menjadi batuan tertentu. Dengan batuan asal memiliki komposisi tertentu, maka batuan alterasi yang hadir juga tergantung mineral yang ada di batuan asalnya. Tuh, dominannya apa? Kemudian permeabilitas itu sangat penting karena biasanya perubahan batuan alterasi hidrotermal ini tuh karena fluida. Jadi fluidanya itu melewati batuan dan melewati batuannya itu kan melalui permeabilitas ya. Nah, kontak atau interaksi antara air dan batuan ini biasanya nanti akan menghasilkan alterasi hidrotermal. Kemudian komposisi fluida juga sangat penting karena setiap fluida itu memiliki unsur kimia yang berbeda di dalamnya. Mungkin ada yang asam, ada yang basa, ada juga pH netral, dan itu akan mempengaruhi alterasi yang terbentuknya seperti apa. Karena pertukaran unsur antara batuan dengan fluida itu akan berpengaruh. Kemudian durasinya juga, seberapa lama mereka itu saling berinteraksi, itu akan menghasilkan alterasi yang berbeda juga. Kurang lebih seperti ini hubungan jenis fluida, temperatur, dan keterbentukan mineralnya. Jadi, jenis fluida tertentu dengan temperatur tertentu itu akan menghasilkan mineral-mineral yang tertentu juga. Maksudnya keterbentukan mineral atau jenis mineral yang hadir itu sangat tergantung dengan jenis fluida dan temperaturnya. Tuh, makanya tadi kita menganalisis tipe fluida dan juga temperatur untuk mencari tahu alterasinya, atau kebalik mungkin dengan adanya alterasi kita berusaha mencari tahu tipe fluida apa yang mempengaruhinya dan temperatur seperti apa yang kira-kira menghasilkan alterasi seperti ini. Kemudian nanti dari setiap batuan yang kita dapat kita bisa memetakan kira-kira zonasi alterasinya seperti apa. Kemudian fluida hidrotermal sendiri itu bisa dari air magmatik, air meteorik, air konek, atau air metamorf. Air magmatik itu air hasil proses yang magmatik, itu magma. Itu nanti biasanya ada air yang keluar, terus ada air meteorik, air hujan, kemudian air konek, air yang terjebak di pori-pori sedimen tadi, terus ada juga air metamorf. Jadi kalau proses metamorfisme itu biasanya dia nanti ada air yang keluar. Kemudian metode XRD itu adalah metode yang akan digunakan karena metode XRD ini sangat ideal untuk melihat mengidentifikasi struktur kristal. Karena kan mineral alterasi itu kebanyakan adalah mineral lempung, di mana mineral ini memiliki kristal dengan ya, ukuran yang sangat kecil-kecil. Tapi metode XRD ini bisa melihat mengidentifikasi struktur kristal kan, dan makanya itu metode XRD ini sangat ideal untuk melihat mineral lempung apa yang hadir di batuannya. Karena tadi jika kita lihat di tabel ini, mineral lempung itu sebagai mineral alterasi, mineral lempung yang terbentuk itu dia tadi berbeda sesuai jenis fluida dan temperaturnya. Di mineral yang hadir ini akan memakai mineral alterasi tertentu. Nah, maka dari itu karena kebanyakan adalah mineral lempung yang terbentuk, jadi saya menggunakan metode XRD untuk melihat kira-kira mineral lempung apa yang hadir pada batuan yang nanti saya temukan di area Gunung Papandayan.
Begitu. Mungkin kurang lebih XRD ini caranya itu dia memakai sinar X, kemudian diarahkan ke sampelnya, kemudian nanti akan dihamburkan oleh atom lalu terdifraksi, dia akan terdifrasi balik gitu. Nah, nanti ada angka yang muncul sebagai jarak, memberitahu informasi jarak dan sebagainya, dan nanti akan dilihat dicocokkan di tabel untuk mengetahui struktur kristalnya. Oke, yang kedua untuk metode penelitian, yang pertama saya akan melakukan studi literatur. Studi literatur ini juga mencakup yang ada di bab-bab sebelumnya, yaitu saya mencari tahu tentang kondisi geologis apa yang uh, ada di daerah tersebut, kemudian informasi lain seperti geomorfologi dan sebagainya. Lalu ada pengambilan data, terus nanti ada analisis data, terus ada interpretasi, kemudian dengan hasil akhir peta persebaran zonasi alterasi. Nah, ini di studi literatur itu studi dari buku untuk mencari tahu juga tentang kurang lebih penelitiannya sekarang sudah seperti apa. Jadi kita bisa mencari tahu nantinya data yang harus kita ambil seperti apa, yang kurangnya seperti apa, dan kita harus melengkapinya seperti apa di ketika melakukan penelitian ini gitu. Kemudian untuk pengambilan data lapangan karena tadi metode geologi itu belum dilakukan, jadi saya bukan menggunakan XRD. Dan untuk pengambilan data lapangannya sendiri berarti kita membutuhkan batuan dan juga fluida. Batuan nanti untuk analisis petrografi, petrologi dan sebagainya. Fluida juga digunakan untuk em, sebagai data tambahan. Tadi kan kita mencari tipe fluida berdasarkan eh, alterasi yang muncul. Tapi fluida yang ada di permukaan itu juga bisa langsung kita manfaatkan untuk dianalisis juga. Dan analisisnya itu secara langsung nanti di lapangan karena untuk menjaga kemurnian fluidanya. Kemudian analisis data lapangan nanti setelah kita mengambil data lapangan berupa batuan akan ada analisis geologi, ini lebih ke petrologi, jenis batuan. Kemudian analisis petrografi itu lebih ke sayatan tipis. Kemudian XRD itu tadi lebih ke mineral, jadi tingkatannya lebih atas lagi. Kemudian tahap interpretasi setelah kita mengetahui tadi hasil analisis petrografi, petrologi, dan juga XRD, dan juga tadi data fluidanya, kita akan kombinasikan untuk menginterpretasi data dan membuat peta zonasi alterasinya dengan batasan tadi seperti yang di batasan penelitian, yaitu hanya berdasarkan tipe, fluida, temperatur, dan juga tipe fluida, dan temperatur. Kemudian untuk tahap penyusunan akan dilakukan berdasarkan SK Rektor ya tentang penulisan tugas akhir seperti umumnya di UI juga dengan dosen pembimbing. Kemudian lini masanya yang pertama tadi studi literatur kurang lebih 1 bulan. Kemudian pengambilan data lapangan ini akan cukup lama juga karena tergantung nantinya berapa batuan yang akan saya ambil, variasi batuannya. Kalau misalkan banyak berarti kan saya butuh waktu lebih banyak juga untuk mengambil batuannya gitu. Kemudian luas areanya juga. Dan untuk analisis tipe fluida juga dia membutuhkan waktu. Kemudian analisis data lapangan itu setelah datanya diambil, itu analisis petrologi kemungkinan akan lama tergantung sampel yang saya dapatkan. Kemudian analisis petrografi juga dia lebih mendetail lagi, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Kemudian analisis XRD terutama, karena dia meneliti per satu mineral lempungnya begitu kan. Kemudian interpretasi juga kurang lebih di sini 3 bulan karena dia harus membuat model petanya seperti apa. Kemudian penyusunan laporan akan saya lakukan dari mulai analisis data lapangan karena data lapangan tadi bisa saya langsung input gitu ke penyusunan laporan. Kemudian sampai nanti di interpretasi dan hasil akhir, kurang lebih penyusunan laporan ini ya sekitar 8 atau 9 selama rentang 9 bulan itu.
Ini daftar pustaka yang saya gunakan. eh Mungkin segitu saja untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.